Selamat pagi, Miss Iren. Jadi kami bertiga, saya Yakin, dan diikuti dengan dua teman saya. Saya Gerald. Saya Michael Guston. Nah, kami akan mempresentasikan tentang paper yang kami buat dengan judul Flagging Inappropriate Content in Videos with Natural Language Processing and Audio Recognition. Jadi yang pertama akan dijelaskan sedikit mengenai abstraknya. Jadi sekarang ini kan sudah banyak ada filter-filter untuk seperti kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak senonoh digunakan. Tapi masih banyak sekali hal-hal seperti racism atau konten-konten yang menurunkan seseorang atau konten-konten menebar kebencian yang lebih sulit untuk dideteksi. Nah, kami menggunakan suatu metode yang dapat mencari dan mengflag konten-konten seperti ini menggunakan natural language processing dan audio recognition. Selanjutnya akan saya jelaskan introduction-nya sedikit. Content filtering ini sudah sangat penting bagi user-user internet pada umumnya. Karena kan di internet banyak sekali konten-konten yang tidak baik untuk dilihat oleh orang-orang di bawah umur misalnya. Seperti konten SARA, konten rasisme, dan lain-lain. Nah, kita membuat suatu aplikasi yang ditujukan untuk memfilter konten-konten seperti ini dalam suatu video. Jadi aplikasi ini kita buat khusus untuk memfilter konten-konten dalam video. Kita menggunakan audio recognition technology. Nah, audio recognition-nya di mana? Kita mengambil audio dari video tersebut dan mengkonvertnya menjadi teks. Nah, teks tersebut lalu kita bisa filter menggunakan natural language processing. Lalu kita akan mencari pattern-pattern dan juga identifikasi konten-konten dalam video tersebut. Jadi, tujuan utama kita membuat paper ini adalah untuk membuat suatu metode baru yang efektif untuk memfilter dan memblokir konten-konten seperti ini, seperti inappropriate content yang bersifat buruk bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kami menggunakan 4 paper berbeda terkait dengan content filtering untuk literature review-nya. Rata-rata dari paper-paper ini yang kita gunakan, dia itu menggunakan metode text censoring, tapi mereka menggunakan algoritma yang berbeda-beda dan algoritma yang berbeda-beda itu tentunya menghasilkan akurasi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Bayesian filtering, ada juga Bayesian network, lalu ada juga KNN algorithm, serta R3 filtering method. Selanjutnya untuk metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan bagian metodologi. Nah, untuk metode dari aplikasi yang kita bikin ini, yaitu ini gambarannya ya, metodologinya. Jadi pertama ada input video data dulu, habis itu bakal di recognize oleh audio algoritmanya, lalu akan diproses, dan kemudian akan difilter dari array data yang kita bikin array gitu, yang dimasukkan dalam array. Dan nanti akan keluar outputnya. Nah, jadi gini metodenya. Yang pertama kan videonya itu di-download dulu nih. Kita pakai library dari YouTube Downloader. Nah, itu tuh berupa link. Jadi nanti videonya itu yang mau di-download itu berupa link. Nanti linknya itu kita masukin nanti video di-download. Nah, terus di video downloadnya ini juga kita masukin parameternya tuh. Parameternya itu isinya tuh kayak ketentuannya yang kita mau download tuh dalam bentuk apa. Jadi kalau di sini kita ambilnya dalam bentuk MP3 dan kualitas MP3-nya itu juga. Nah, kemudian dari yang bentuk MP3 ini kan di Python itu kan kita nggak bisa ngenalin ya MP3. Jadi kita ubah dulu, kita format ke dalam bentuk WAV yang nanti akhirnya akan direcognize pakai speech recognition dari si Google. Nah, nanti hasil dari recognition itu dalam bentuk teks. Nanti teksnya itu data dari si videonya itu. Nanti bakal kita filter dari datasetnya kita sendiri gitu, di filter. Nah, datanya kita itu udah isinya itu yang inappropriate word tadi. Jadi nanti teks si videonya bakal di filter sama teks yang udah kita bikin tadi. Gitu kurang lebih. Nanti outputnya dilihat kelihatan gitu teks mana aja sih yang enggak appropriate. Nah, kayak gitu kurang lebih. Lalu result. Jadi dalam aplikasi ini kita akan menandai dalam satu video apakah ada kata-kata yang inappropriate atau enggak mengandung racism. Tapi sebelumnya kita perlu ada beberapa step yang harus dijalani buat berjalan dengan baik. Yang kita butuhkan pertama yang pasti link videonya. Jadi pada link videonya ntar kita akan menggunakan fungsi pada YouTube FL library, terus kita
menggunakan itu untuk menjadi downloader dan ekstraktor dari video YouTube tersebut. Dari video YouTube yang sudah diambil dan diekstrak, lalu kita mengambil audionya dengan FFmpeg dan kita mengkonvert dari MP3 itu menjadi waveform audio format atau yang bisa dibilang WAV. Setelah itu, data MP3 dan WAV akan masuk ke dalam folder. Dari situ kita akan menggunakan speech recognition. Speech recognition itu kita gunakan untuk kita mendapat kata-kata yang ada dalam video tersebut secara sendiri-sendiri. Dan pada result ini akan mengeluarkan kata-kata dari video. Dari situ kita menggunakan filter teks data yang kita udah siapkan, yaitu kata-kata inappropriate yang sudah kita sediakan. Dari situ kita akan scanning atau filtering jika dalam suatu video berisi kata-kata kasar, seperti pada contohnya di situ kita akan mengeluarkan your video contains bastard word. Jadi dalam video itu mengandung kata kasar yaitu bastard. Nah, jadi sebagai konklusi kita mengambil bahwa natural language processing dan audio recognizing itu sangat berguna dan bisa digunakan untuk menjadi parameter di mana apakah video tersebut termasuk friendly atau apakah video tersebut memiliki berisi kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak baik. Dan dari situ kita mengambil audionya hingga kita mendapat teksnya, kita bisa memfilternya dan kita bisa mengklasifikasi apakah video itu cukup baik atau tidak. Nah ya, untuk papernya mungkin bisa dilihat. Ini formatnya udah mengikuti soal dari UAS-nya ya, udah IEEE. Dan ini untuk demo aplikasinya ya. Jadi kita ini ada videonya dari YouTube. Terus linknya kita ambil, kita masukin ke sini. Terus ini hasilnya. Ini udah di convert. Data yang udah kita bikin buat ngefilter. Dan ini untuk list library yang kita pakai. Ini OS buat baca filenya, speech recognition buat recognition audionya. Kita pakai yang punya Google. Terus ini untuk download videonya kita pakai library dari YouTube Downloader, sama kita pakai PyDub buat audio segmentation buat ngubah format dari MP3 ke WAV-nya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya atau salah kata.